Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi di channel Sensei. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar di pertemuan 8, yaitu belajar kata sifat ya. Kata sifat dalam bahasa Jepang nanti dibedakan menjadi dua. Ada kata sifat na dengan kata sifat i. Nanti kata sifat itu masing-masing akan mempunyai ciri-ciri dan perubahan ya. Perubahannya itu rumusnya masing-masing. Ini yang perlu difokuskan. Baik. Kata sifat sendiri nanti berfungsi sebagai predikat jika dalam bahasa Jepang ya. Artinya jika ada hanya pola kalimatnya nanyani wa nanyani des, itu berfungsi sebagai predikat. Misalkan kita masuk ke pola nomor 1, Wato sensei wa hansamu des. Wato sensei wa shinsetsu desu. Jadi Pak Wat tampan, Pak Wat ramah atau baik hati. Nah, di dua kalimat ini termasuk kata sifat na. Nah, kata sifat na berarti na-nya tidak diikutkan. Di sini tidak ada na yang mengikuti. Jadi hanya hansamu desu, shinsetsu desu, kirei desu, shizuka desu, hima desu gitu ya. Kyou wa hima desu. Ano hito wa kirei desu. Jakarta wa nigiyaka desu. Ano hito wa yumei desu dan sebagainya. Itu untuk kata sifat na. Berikutnya ke kata sifat i. Wato sensei wa ii desu. Wato sensei baik atau bagus ya. Dalam artian sifatnya lalu bisa ya karakternya gitu ya. Omoshiroi desu, menarik atau menyenangkan. Ya, dia bisa humoris ya, dan ya omoshiroi gitu ya, orangnya yang menarik. Multi talent gitu ya. Jadi orang banyak yang suka omoshiroi desu ne. Hai. Jadi yang di sini kata sifat i langsung saja ketemu des ya, i desu, omoshiroi desu gitu. Ada lagi kalimatnya misalkan kono hon wa atarashii desu gitu ya. Kono hon wa furui desu. Hai. Ocha wa sumetai desu. Kanji wa muzukashii desu. Hai. Ii desu ka? Ja. Kalau untuk bertanya di pola yang pertama di sini menggunakan ada ya kata tanya do desu ka? Hai, menggunakan kata tanya do desu ka itu untuk menanyakan apa? Menanyakan kesan, pendapat atau pikiran tentang benda, tempat, orang dan lain-lain kepada lawan bicara. Jadi kita minta lawan bicara itu menyampaikan bagaimana kesannya, kesan kamu. Jadi misalkan Wato sensei wa do desu ka? Ya, menurut kalian, menurut kamu, Wato sensei itu bagaimana? Bari ya, ada tahu Bali ya. Bari wa do desu ka? Kayak gitu. Misalkan ya. Bari wa do desu ka? Hai. Kono supu wa, sup ini ya, kono supu wa do desu ka? Hai. Bagaimana sup ini? Rasanya, harganya, dan sebagainya. Hai. Oke, lanjut ke pola nomor 2. Nah, kita akan membahas bagaimana cara membuat kata sifat itu menjadi bentuk negatif. Nah, kita mulai dari kata sifat na dulu. Kirei desu menjadi kirei ja arimasen. Masih ingat ya yang bentuk ja arimasen? Betul, sama seperti kata benda ja arimasen. Oke. Kirei desu, kirei ja arimasen. Kenapa nih kursornya nggak bisa? Hai, oke, seperti ini, nggak apa-apa.
Genki desu, genki ja arimasen. Nigiyaka desu, nigiyaka ja arimasen. Jadi des diganti ja arimasen. Yumei desu, yumei ja arimasen. Dan sebagainya. Nah, untuk yang kata sifat i mungkin agak sedikit ya perlu kita waspadai ya. Takai desu, taka kunai desu. I-nya diganti kunai, kunai. Takai desu, taka kunai desu. Oishi desu, oishi kunai. Jadi i-nya yang di sini. Nah, diganti kunai. Kecuali untuk yang kata sifat i yang artinya i desu. Baik atau bagus menjadi yo kunai desu. Yo kunai desu. Nggak ada i kunai. Hati-hati. Sini poin penting ya. Nggak ada i kunai. Yo kunai desu. Nah, kata sifat na juga hampir mirip juga akhirannya ya. Tadi sensei lupa ngasih tahu ciri kata sifat na biasanya ada di diakhiri dengan na gitu ya. Misalkan nih akhirannya na, genki na, ya, shizuka na gitu kan. Hansamu na kayak gitu ya, genki na kayak gitu. Nah, untuk pengecoh biasanya sih ada kata sifat na itu ada yang kayak ini, yumei. Nah, ini kata sifat na ya, tetapi akhirannya i. Karena mirip semua, kata sifat i ini akhirannya i loh, hati-hati. Tetapi ada kata sifat na yang akhirannya i. Misalkan selain yumei ada teine. Oke. Sampai di sini paham ya? Ada juga kirei juga ya, tambahin. Nah, ini semuanya kata sifat na. Ya perubahannya ja arimasen, bukan yumei kunai itu nggak ada. Teinei kunai juga nggak ada dan kirei kunai nggak ada. Hati-hati. Kirei ja arimasen, ada teinei ja arimasen dan yumei ja arimasen. Sampai di sini paham ya? Baik, lanjut untuk nah, ada pola ketiga yang terakhir nih. Bagaimana na-nya nanti akan muncul sensei ketika ketemu kata benda. Na akan muncul ketemu kata benda. Nah, di sini ya. Hai. Nara wa kirei na machi desu. Nara wa kirei na machi desu. Nara, kota yang bersih. Kirei itu ada 3 arti. Yang pertama bersih. Untuk kota, untuk kamar, ruangan gitu ya. Kirei artinya bisa bersih. Bersih, indah untuk pemandangan ya. Terus cantik untuk orang. Ada 3 arti ya. De, sugiwa Nara wa shizuka na machi desu. Nara adalah kota yang tenang. Nara wa furui machi desu. Nah, ini seperti biasa, i-nya langsung aja. Furui machi. I machi desu. Dan untuk menanyakan, ketika disusul kata benda, maka di sini ya kata tanyanya yang digunakan adalah donna. Hati-hati, kalau do deska itu tidak pakai kata benda, sedangkan donna ini menggunakan kata benda. Donna dipakai untuk menanyakan minta ciri-cirinya, minta kejelasan kayak gitu ya, minta spesifik kepada lawan bicaranya. Contohnya, Indonesia wa donna kuni desu ka? Indonesia wa donna kuni desu ka? Jadi Indonesia itu negara yang bagaimana? Indonesia wa donna kuni desu ka? Hai, atsui kuni desu. Hai, nigiyaka na kuni desu. Yumei na kuni desu. Nah, cara dari juga nanti akan seperti kata sifat na atau i ketemu kata benda rumusnya. Kalau misalkan Indonesia negara yang terkenal ya berarti yumei na kuni desu. Nah, karena kuni itu kata benda, berarti na-nya muncul ya. Yumei na kuni desu. Negara yang Indonesia atsui misalkan, panas ya, Indonesia itu panas ya.
Atsui kuni desu. Berarti Atsui kata sifat i berarti sonomama. Seperti itu saja. Atsui kuni desu. Gitu. Sampai di sini paham? Hai. Nah, tadi kita sudah belajar untuk yang pola kedua di sini. Mungkin di pelajaran 8 ini nanti akan ada tambahan ya mengenai kata apa ya? Kata penghubung ya. Bukan partikel tapi hanya kata penghubung. Nanti minasang di kosakatanya akan ada kata totemo. Totemo itu sangat. Artinya sangat. Totemo nanti akan diikuti kata positif. Kosakata positif. Misalkan totemo samui desu. Samui desu. Des ya, karena positif. Hai. Totemo kirei desu. Sangat bersih, sangat cantik, sangat indah. Oke? Totemo ada, selain totemo ada kata amari. Bedanya totemo dan amari, kalau totemo kata positif ya diikuti kata positif, sedangkan amari itu kata negatif. Bentuknya negatif, artinya tidak begitu. Amari samu kunai desu. Nah, menjadi ke bentuk negatif. Samu kunai desu. Ya, rumusnya seperti di sini. Samu kunai, i-nya menjadi kunai. Amari apalagi? Amari yokunai desu. Amari kata sifat i misalkan warui, amari warukunai, amari yasui. Takai misalkan. Ada di situ ya. Amari taka kunai desu. Selalu negatif, dibuat negatif. Amari isogashi kunai itu kan ya. Isogashi kunai desu. Oke. Kalau kata sifatnya juga ya berarti ke perubahan kata sifatnya ya. Amari benri misalkan ya. Benrija hari maseng. Ingat ini kata sifatnya. Oke. Kalau kata sifatnya berarti ke perubahan kata sifatnya lagi. Oke. Alah. Ini gimana tuh? Otomatis udah selesai nih. Hai. Berarti kalau misalkan amari shinsatsu atau genki misalkan, genki nggak begitu sehat ya. Genki ja arimaseng. Amari genki ja arimaseng. Tidak begitu sehat. Hai. Itu untuk penjelasan perbedaan totemo dengan amari. I desu ka? Nah, di pola yang ke-8 ini akan ada pola tambahan selain totemo amari. Akan sensei jelaskan tambahan di sini ya. Di bab 8 nanti ada pola ga ya, partikel ga, fungsi partikel ga. Di sini di tengah kalimat berfungsi artinya tapi ya, penyambung kalimat yang artinya tapi. Misalkan Indonesia ryori, masakan Indonesia ya. Indonesia ryori wa oishi desu ga, tetapi ya. Desu ga karai desu. Masakan Indonesia enak tetapi pedas. Nah, ada sisi positif, ada sisi ya mungkin sebagian orang karai atau pedas itu menganggap sisi kurang baik gitu ya. Karai desu, pedas gitu. Hai. Oke. Nihon wa benri desu. Benri desu ga. Oke, Jepang itu praktis tapi buka. Buka itu harga barang ya. Buka wa takai. Takai desu. Hai. Jepang itu praktis tapi harga barangnya mahal.
buka ga atau buka wa takai desu. Oke, sampai di sini paham? Hai, itu untuk penjelasan fungsi partikel ga jika berada di tengah kalimat yang artinya untuk menyambung ya dua kalimat dan untuk perbandingan ya. Artinya tetapi. Selanjutnya ada kata tanya selain do, selain dona, ada juga kata tanya dore. Dore. Nah, kalau dore digunakan untuk yang mana gitu ya artinya. Di antara tiga pilihan atau lebih. Ingat, bendanya tiga pilihan atau lebih. Misalkan ada benda nih, ada tiga pilihan ya bendanya dore gitu, pakainya dore desu ka gitu. Kalau misalkan bendanya cuma dua, pakainya dochira. Dochira. Oke. Dochira desu ka gitu. Yang mana? Yang merah apa yang putih? Tapi kalau di sini ada yang merah, putih, biru, yang mana nih payungnya? Misalkan payung. Oh, yang biru berarti yang dore desu ka? Itu aoi desu, gitu ya. Aoi kasa desu misalkan ya. Hai, itu untuk yang tambahan penjelasan mengenai kosakata atau tata bahasa yang ada di bab 8. Baik, penjelasannya untuk bab 8 sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang tanyakan ke komentar, nanti akan sensei jawab. Hai, arigatou gozaimashita. Jangan lupa share ke media sosial minasang ya. Jangan lupa klik subscribe juga. Hai, sayonara, arigatou gozaimashita.